Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kembali dalam Renungan 79. Pada hari ini kita sudah tiba dalam Ayub 21 dan kita akan melihat Ayub 21 sampai 23 nanti. Kita tahu permasalahan Ayub, kita tahu cerita Ayub dari awal sampai akhirnya, dari ia diizinkan untuk dicobai sampai ia mendapatkan apa yang hilang daripadanya dan berkatnya digantikan 2 kali lipat. Tapi hari ini kita akan melihat apa yang terjadi selama proses tersebut, apa yang terjadi antara sebelum dia merasakan berkat Tuhan, ketika ia sedang merasakan tekanan atau intimidasi. Kita akan melihat apa yang dikatakan Ayub, apa ekspresi Ayub, apa yang Ayub rasakan dalam masa-masa susah yang ia hadapi. Kalau kita melihat dalam ayat 21, ayat ini adalah sebuah keresahan Ayub. Dan keresahan ini juga mungkin keresahan kita semua, dan mungkin keresahan ini adalah keresahan setiap orang, keresahan banyak orang. Keresahan Ayub pada ayat 21 sampai 75 karena dalam masa susahnya, karena ia sedang berada dalam intimidasi, ia sedang berada dalam keadaan yang susah pada waktu itu, memang sangat-sangat susah ya waktu itu. Ayat 7 sampai 15 dia dikatakan dia membandingkan diri dia dengan kehidupan orang lain. Kalau kita melihat ayat 7, mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua, bahkan menjadi bertambah-tambah tua. Ayub membandingkan juga tentang keturunan mereka. Keturunan mereka itu bisa aman, rumah-rumah mereka aman. Ayat 10 dikatakan lembu jantan mereka itu enggak pernah gagal. Ayub mulai membandingkan rezeki-rezeki dia dengan rezeki orang lain. Anak-anak mereka itu bersukaria, mereka dapat bernyanyi-nyanyi dengan bersorak-sorai, mereka hidup dalam kemujuran, tapi mereka tidak percaya Tuhan. Dan di masa-masa gelap seperti ini, Ayub membandingkan dirinya dengan kebahagiaan orang lain. Ayub membandingkan kesusahan dirinya dengan kesukaan orang lain. Dan di sini Ayub secara tidak langsung mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Dan mungkin kita sering juga mendengar bahwa ada kata-kata dunia itu tidak adil. Dunia terkesan tidak adil karena keterbatasan manusia yang tidak dapat menyelami pikiran Allah. Karena keterbatasan manusia yang tidak dapat mengetahui rancangan Tuhan. Dunia terkesan tidak adil karena manusia berlaku kepada sesama manusia tidak adil. Tetapi kenyataannya Tuhan itu maha adil. Dan itu hanya keterbatasan kita. Pada kenyataannya memang kalau kita melihat orang-orang di luar sana, ada orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ada orang yang berbuat dosa banyak, bahkan mereka bisa hidup dengan sukacita, mereka hidup dengan santai-santai, mereka hidup seolah-olah tidak ada beban, mereka hidup seolah-olah selalu mujur, selalu beruntung. Dan di sini dikatakan ayat 22 sampai 26, ayat 23, yang seorang mati dengan masih penuh tenaga, dengan sangat tenang dan sentosa, pinggangnya gemuk oleh lemak dan sumsum tulangnya masih segar. Yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Itu adalah kenyataan kehidupan yang kita hidupi di dunia ini. Bahwa memang ada orang-orang yang dalam masa hidupnya ia merasakan selalu bahagia, selalu seolah-olah diberkati. Ada juga orang benar yang dalam hidupnya selalu merasakan kesakitan, dan dalam matinya, mungkin matinya juga sengsara, dan selama hidupnya di sini dikatakan tidak pernah merasakan kenikmatan. Ini adalah keluhan-keluhan yang lama, keluhan-keluhan yang biasa terjadi dari zaman ke zaman. Mengapa dunia itu tidak adil? Mengapa Tuhan itu tidak adil? Mengapa hidup saya itu tidak adil? Mengapa saya pantas merasakan hidup ini? Tetapi Ayub mengajarkan bahwa hidup kita, untuk menjalani hidup, kita tidak dapat menyelami segala sesuatu. Kita dapat menyelami alur kehidupan ini jika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima keadaan kita, menerima kehidupan ini. Kalau dalam Ayub 16 sampai 21, memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Itu artinya rezeki orang itu sudah diatur oleh Tuhan. Keberuntungan orang sudah diatur oleh Tuhan. Dan orang-orang di luar sana yang mungkin lebih bahagia daripada kita, itu pun adalah rencana Tuhan. Itu pun adalah seizin Tuhan. Jadi Ayub mengajarkan kita tidak usah membandingkan diri kita dengan orang lain.
Karena orang-orang yang berdosa nantinya pasti akan dijatuhi hukuman. Ada waktunya sendiri. Yang harus kita fokuskan adalah kehidupan kita sendiri, bukan kehidupan orang lain. Dalam kitab Pengkhotbah, seluruh isi kitab Pengkhotbah berisi tentang kesia-siaan. Mungkin dalam Kejadian sampai Wahyu bercerita tentang nubuatan, bercerita tentang berkat, karunia, kasih. Tetapi dalam kitab Pengkhotbah, seluruh isi kitab Pengkhotbah berisi tentang kesia-siaan. Kesia-siaan mencari kesenangan, kesia-siaan mencari penghiburan, kesia-siaan mencari uang, dan kesia-siaan yang lain. Dan dalam kitab Pengkhotbah khususnya dalam ayat pasal 8 ayat 14 dikatakan, ini adalah ayat yang mungkin bisa dibilang keras, tapi ini adalah kenyataannya. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan yang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Seluruh kitab Pengkhotbah adalah ungkapan dari penulis ketika ia mencoba mencari tahu alur kehidupan ini, apa arti kehidupan ini. Ia ingin mencari tahu apa makna dari kehidupan ini. Tetapi bahkan orang yang paling berhikmat di dunia menuliskan kitab Pengkhotbah ini pun tidak dapat menyelami apa alur kehidupan ini. Orang yang menuliskan kitab Pengkhotbah adalah Salomo. Dikatakan dalam Alkitab, dia adalah orang yang paling berhikmat. Tidak ada lagi orang yang berhikmat yang ada di bumi ini selain dia pada zaman itu dan mungkin sampai zaman sekarang. Jadi Salomo ini adalah orang yang paling pintar, orang yang paling berhikmat. Tetapi orang yang paling berhikmat pun dia tidak dapat mengerti seluruh rancangan Tuhan. Dan dalam kitab Pengkhotbah juga dikatakan bahwa Tuhan melakukan hal ini supaya setiap orang takut kepada Tuhan. Jadi memang kehidupan ini kita tidak bisa menebak, kita tidak bisa menerka. Seolah-olah tidak ada kepastian dalam dunia ini. Tapi jika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, itu adalah satu hal yang pasti. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, akhirnya Pengkhotbah berkata, setelah dia berusaha mengerti kehidupan ini, setelah ia berusaha begitu dengan luar biasa mencari apa makna kehidupan ini, akhir dari kata segalanya ialah takut akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Pada akhirnya dia mengatakan ini sia-sia, itu sia-sia, berbuat begini sia-sia, berbuat macam-macam sia-sia. Akhirnya yang paling penting adalah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, itu yang paling penting. Karena banyak ketidakpastian dalam dunia ini, banyak yang tidak bisa kita pegang dalam dunia ini. Yang bisa kita pegang adalah perintah Tuhan. Yang bisa kita pegang adalah iman kita kepada Tuhan. Yang kita bisa pegang adalah Tuhan Yesus Kristus, karena hanya dialah yang memiliki kepastian. Yang lain tidak memiliki kepastian. Kita tidak bisa menerka apa yang akan terjadi esok hari, apa yang akan terjadi sore hari, apa kita akan menerima berkat, atau kita akan menerima hukuman, atau kita akan menerima kesialan. Kita tidak akan pernah bisa menebak hal itu. Tapi yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah menerima keadaan kita, mulai menerima keadaan kita. Nah, Ayub itu mengajarkan kita untuk mulai berhenti mencari tahu apa alur kehidupan ini, mulai berhenti mempertanyakan mengapa Tuhan bertindak tidak adil, dan kita harus mulai menerima kehidupan ini. Itu adalah pelajaran dari Ayub. Memang berat untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap kondisi. Memang berat untuk percaya kepada Tuhan ketika kita melihat keadaan kita tidak mendukung kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita juga mungkin pernah berkata kepada Tuhan, seandainya Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita bisa meluapkan emosi kita kepada Tuhan dan mungkin kita akan menemukan jawaban. Itu juga yang Ayub katakan, itu juga yang Ayub lakukan. Ayub 23, 3-5, semoga aku mendapatkan dia berkata, maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku dan aku mengerti. Kalau di akhir cerita kita melihat Tuhan pun tidak memberikan Ayub jawaban yang ia inginkan. Ayub masih belum mengerti mengapa ia layak menerima apa yang ia alami. Pada akhirnya manusia tidak dapat menyelami pikiran Allah. Pada akhirnya manusia tidak dapat mengerti apa arti kehidupan ini, apa alur kehidupan ini.
Dan kita mungkin merasa, kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak ada di sekitar kita, kalau kita merasa kita sudah berdoa, kita sudah mencari kesana dan kemari, tetapi Tuhan tidak ada di sekitar kita. Itu adalah yang Ayub rasakan juga. Ayub 23 ayat 8-10, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, Tuhan tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati Tuhan. Di utara ku cari Tuhan, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Tuhan. Dan ini yang kita rasakan. Tetapi Ayub memiliki satu perkataan yang sering kita dengar, dan ini adalah perkataan iman yang luar biasa. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, dan aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Jadi walaupun Ayub mencari kesana kemari, dia tidak melihat Tuhan pada waktu itu. Yang ada istrinya meninggalkan dia, yang ada teman-temannya datang kepada dia bukan untuk menghibur, malah teman-temannya itu mencaci maki Ayub, menuduh Ayub. Seolah-olah Tuhan tidak ada di situ. Tetapi Ayub berkata, walaupun Tuhan tidak ada di situ, aku tetap percaya. Walaupun keadaan tidak ada kepastian, walaupun hidup ini tidak ada kepastian, walaupun hidup ini penuh dengan susah, aku tetap percaya. Itu adalah pelajaran yang kita bisa ambil dari Ayub. Karena Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal yang sama. Ketika di kayu salib, Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam kondisi titik terlemah, titik tergelap, titik terendah, Yesus pun merasakan bahwa Allah Bapa tidak bersama-sama dengan dia. Itu adalah manusiawi. Ketika kita merasakan bahwa kita tidak dapat mengerti apa maksud Tuhan. Itu hal yang sudah ada dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu permasalahan setiap manusia. Tapi manusia dikatakan seperti kitab pengkhotbah, pada akhirnya yang bisa kita lakukan hanyalah percaya dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat ini mencoba mengatakan bahwa berhenti untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Berhenti membandingkan kehidupan kita dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Berhenti untuk mencari tahu alur kehidupan ini. Berhenti untuk kita istirahat sejenak dan memberikan beban kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itu yang hanya bisa kita lakukan dalam dunia ini. Kalau upah kita belum kita dapat dalam dunia ini, upah kita pasti akan dapat dalam kerajaan surga. Itu hal yang pasti. Upah dalam dunia ini kita tidak akan tahu. Apa kita menerimanya atau tidak menerima, kita tidak akan tahu. Tapi yang pasti yang Tuhan janjikan adalah upah di surga. Itu yang pasti. Dan iman kita harus mengarah kepada iman di surga. Dan disinilah kalau kita dalam kondisi terendah, dalam kondisi titik tergelap kita, disitulah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita memiliki iman seperti emas. Membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Dalam kondisi kita tidak dapat berbuat apa-apa, itu adalah kesempatan kita untuk benar-benar menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dan iman kita bisa timbul seperti emas jika kita mulai bisa menerima keadaan kita dan kita tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam segala keadaan, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Mulai menerima kehidupan kita, apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik. Dan mulai mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun berat, tapi setidaknya kita berusaha mengucap syukur kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Puji nama Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Pada hari ini kita akan berdoa supaya Tuhan terus menyertai kehidupan kita dan supaya Tuhan terus memegang tangan kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan, kami tidak dapat menyelami pikiran-Mu, kami tidak dapat mengerti rencana-Mu, tapi Tuhan, kami tahu satu hal yang pasti, Engkau adalah Tuhan Sang Juru Selamat yang akan memberikan kami kelegaan, Engkau yang akan memberikan kami upah yang pasti, upah dalam kerajaan surga. Kami percaya kepadamu, bantulah kami untuk memegang teguh iman kepercayaan kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin.